Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman semua peserta Festival Budaya Perempuan. Pertama, saya ingin sampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival ini dan atas deklarasi untuk perubahan nasib kaum perempuan di Jakarta. Poin kedua, kalau dihitung jadwal hari ini padat. Saya sebenarnya ada 3 acara pagi ini. Tapi kalau bicara perempuan, saya bukan persoalan pribadi. Saya mau cerita sedikit nih. Saya tidak tahu bagaimana harus menjawab jika tidak memperhatikan perempuan. Mengapa? Saya mau cerita. Saya adalah produk ibu. Betul ya, Bu? Bapaknya enggak? Ibu adalah figur kita. Tapi saya ini tumbuh besar dengan seorang perempuan, namanya Barkah. Itu nenek saya. Kenal nama Barkah? Nenek saya adalah peserta Kongres Perempuan di Jogja ketika pergerakan dulu. Okay? Lalu sepanjang hidupnya dihibahkan untuk pergerakan perempuan sampai usia 94 tahun. Saya lihat dari dekat dan berdampak besar. Keluarga kami semua, kita semua dulu miskin, gak ada bedanya. Bedanya kenapa? Karena sekolah. Perempuannya sekolah. Nenek kami waktu itu dari Tegal, Bu, mau ikut Kongres Perempuan dilarang. Sampai ke stasiun kereta apinya itu berhenti. Semua perempuan-perempuan dari Tegal yang mau naik kereta api itu tidak boleh, karena akan ikut Kongres di Jogja. Diberhentikan. Tahu apa yang dikerjakan rombongan perempuan peserta kongres ini supaya bisa naik kereta? Mereka berbaring di rel kereta api depan lokomotif sehingga keretanya tidak bisa berangkat. Mereka mengizinkan berangkat jika perempuan-perempuan ini diberangkatkan. Akhirnya perempuan-perempuan ini naik dan berangkat ikut kongres. Oke? Nanti mungkin suatu saat nanti beliau sudah wafat, usianya 94 tahun, sampai akhir hayatnya bicaranya perempuan. Di rumah, di lingkungan. Bapak Ibu mungkin kenal PKBI, beliau pendiri PKBI. Bicara tentang banyak sekali lah, saya nggak usah sebutkan satu-satu. Tapi kemarin ketika dapat undangan ini saya katakan gini, satu saat mungkin saya akan ketemu dengan nenek saya kapan. Saat itu saya harus bilang, jika saya diamanati mengurus Jakarta, maka apa yang nenek perjuangkan akan saya laksanakan semua. Semua. Artinya nomor 2 adalah komitmen ini bukan komitmen program, Bapak sekalian. Ini keyakinan tentang kekuatan ada justru pada kaum perempuan. Yang ketiga, pendekatannya tidak program. Jadi buat ibu-ibu semua sini, saya adalah orang pergerakan. Kami tumbuh dalam suasana pergerakan. Kami akan membangun Jakarta dengan pendekatan gerakan, bukan pendekatan program. Artinya apa? Jangan sok tahu. Pemerintah itu sering seakan-akan begini, kami tahu semua masalah, kami tahu semua solusi, kami siapkan programnya, kami siapkan uangnya, ini alat ukurnya, lalu dieksekusi, lalu rakyat disuruh mendengarkan dan menyaksikan. Tidak, kami justru akan ubah, bukan sekedar itu. Gerakan itu levelnya 3. Sosialisasi, ini pemerintah biasanya melakukan itu. Melakukan program, lalu membuat sosialisasi. Level yang lebih tinggi, namanya konsultasi. Membuat program, lalu minta pendapat. Yang lebih tinggi lagi namanya partisipasi. Di situ disebut bahwa perempuan berpartisipasi. Saya malah berkomitmen lebih tinggi dari itu. Bukan perempuan partisipasi, kami ingin kolaborasi dengan perempuan. Beda. Kalau partisipasi perempuan mengerjakan, pemerintah mengerjakan. Kalau kolaborasi sebaliknya. Ini anggaran kami. Ibu-ibu yang sudah bergerak, Anda tahu persis persoalan di lapangan, Anda tahu persis kebutuhan di lapangan, dan Anda tahu persis solusi di lapangan.
pemerintah dengan menggunakan uang rakyat. Mari kita kerjakan sama-sama sebagai sebuah kolaborasi. Itu poin ketiga. Jadi ibu sekalian, dan komitmen kita justru pada pendidikan. Yang membuat saya berdiri di sini karena dulu sekolah. Yang membuat ibu-ibu semua berdiri di sini karena dulu sekolah. Tanpa sekolah kita nggak di sini. Di Jakarta yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kenapa? Karena yang miskin sekolahnya tidak bermutu, pekerjaannya tak jelas, maka tetap miskin. Yang makmur sekolah bermutu, pekerjaan baik, makin sejahtera. Karena itu komitmen kita adalah pendidikan bermutu untuk setiap keluarga di Jakarta. 4 itu. Jadi demikian, saya hadir di sini, tapi 4 poin. Komitmen pribadi, nomor 1. Nomor 2, pendekatannya gerakan. Nomor 3, fokusnya pada pendidikan. Dan nomor 4, kita akan lakukan kolaborasi, bukan sekedar partisipasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami pengen tahu respon Pak Aris soal keberagaman yang tadi menjadi pertanyaan. Jawaban terhadap keberagaman adalah begini. Kita lihat Pancasila. Kalau keberagaman kita lihat sila 1 dan sila 3. Menurut saya jawabannya ada di sila kelima. Keberagaman dijaga lewat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Kenapa? Begitu Anda menyebut golongan, maka golongan itu biasanya nempel kita agama, nempel kita ras, suku. Bukan hanya itu, minoritas, mayoritas ada dalam suku, ada dalam agama, ada juga dalam ekonomi, ada dalam pekerjaan, ada juga di dalam pengetahuan, ada juga jenis kelamin. Karena itu yang dibutuhkan jawaban atas keberagaman bukan sekedar sila 1, bukan sekedar sila 3, tapi justru sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya percaya kalau di Jakarta perlakuan kepada perempuan berubah, maka efek tularnya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dan persoalannya nggak sederhana. Jadi Bu, Bapak Ibu semua, waktu saya tidak banyak, saya nggak mau minta banyak. Kami menuliskan 23 janji. Kami menyebutnya janji Bu, bukan program. Kenapa disebutnya janji? Janji itu hutang. Kalau program tidak terlaksana, kita tinggal minta maaf. Kalau janji, sesuatu yang mau kita laksanakan. Dan di sini, Bapak Ibu semuanya, namanya janji kita adalah memuliakan perempuan Jakarta. Namanya itu. Nanti lihat tulisnya. Saya tidak punya waktu, formal karena kendala waktu, kalau bisa menceritakan semuanya. Tetapi Ibu semuanya, pendekatan kami akan berbeda. Pendekatannya bukan pemerintah mengatur, bukan sekedar pemerintah yang bekerja, bukan. Pendekatannya adalah gerakan. Karena perempuan hampir selalu melalui pendekatannya gerakan. Kenapa? Ini sudah banyak organisasi perempuan yang bekerja. Pemerintah nggak usah bergaya mau mulai lagi semuanya. Tidak. Yang kami akan lakukan justru sebaliknya. Kami akan bicara dengan organisasi-organisasi, lembaga-lembaga yang sudah bekerja. Apa yang terbaik dijalankan selama ini, itu yang pemerintah nanti akan lakukan untuk kaum perempuan di Jakarta. Yang kedua adalah kebutuhan mendasar yang di Jakarta ini seringkali terlewatkan. Kaum perempuan di Jakarta ini sebagian harus bekerja dengan jam kantor sambil menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Ini bukan persoalan sederhana. Pertanyaannya adalah sudahkah kantor-kantor kita di Jakarta menjadi kantor yang ramah pada keluarga? Kita akan membuat kantor-kantor kita ramah pada keluarga. Saya pernah merasakan Bu, saya jadi rektor di Paramadina. Ketika saya jadi rektor, saya punya 6 direktur. Dan dari 6 direktur itu 5 perempuan. 5 perempuan. Dari 6 itu 5 perempuan. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama buat supaya organisasi ini jam kerjanya ramah pada perempuan. Disepakati aja jam kerjanya. Resminya jam 8 sampai jam 5 itu resminya.
Tapi karena ibu itu selalu punya tanggung jawab ekstra, boleh. Yang bapak-bapak sih bisa aja pagi-pagi langsung mandi siap-siap berangkat. Ibu nggak mungkin. Nggak mungkin ada ibu yang siap-siap terus berangkat. Pasti mesti macam-macam. Jam itu pun diatur. Kami Bu, kami siapkan semuanya. Nanti kalau boleh saya share saja Bu, paling mungkin bahannya nanti Ibu bisa baca semua. Tetapi intinya adalah kita akan membuat agar mulai dari kantor Pemda, kemudian saya akan panggil kantor-kantor swasta dan saya akan kabar semua. Ingin kantornya maju, maka jadikan kantor Anda kantor yang ramah pada perempuan. Kalau perusahaan memikirkan nasib perempuan, jamin ibu-ibunya memikirkan nasib perusahaan, pasti. Tapi kalau terbalik, nggak akan jalan. Kalau Anda tidak bersahabat pada perempuan, bahaya.